sinyal draft yang sebentar lagi mulai sepertinya. Yang pasti mereka udah ngelihat sampel juga kan dari banyaknya match yang udah berjalan. Mungkin bisa jadi referensi bagi mereka karena draft sudah dimulai. First pick untuk The Mongols dan secondnya untuk VSG. Baxia, Povius ban, Pakito ban. XP lagi kah bakal jadi target, Be? EXP ya buat JM. Menarik sih karena kita belum terlalu ngeliat banyak referensi dari JM. Tapi tadi pas dia ketemu sama Baxia langsung buyar ya gamenya ya. Karena Baxianya juga lumayan cerdik untuk melihat potensi rotasinya. Dia emang langsung bermain ke arah dari gold lane, pattern jungle-nya terus ke XP lane. Jadi di menit 1:40 itu JM nggak bisa hadir dalam team fight besar dan The Mongols. Kayaknya mereka udah ngeliat power dari Matilda ya untuk di beberapa match sebelumnya. Kita juga udah sempat singgung soal support ini. Terutama dengan adanya Matilda yang dibawakan oleh King of Gamer Club sebelumnya. Ternyata berhasil dan sangat-sangat works. Tapi ternyata Freya ini dilepas. Berani ya. Freya in dispatch. Masih bagus kan nih, Ji? Menurut gue masih. Karena untuk di XP ya kita ngomong ya. Tapi kalau mereka taruh di arah gold, gue kayaknya kurang Lim jujur. Oke, berarti konsepnya di XP masih sama ya, XP lane damage. Ada sisi ada sedikit doang tapi durable oke banget. Pertanyaan gue dari tadi emang nggak ada user Fanny atau memang Fanny sekarang susah, Be? Wah, kayaknya Fanny sekarang emang agak susah ya. Melihat adanya pattern terbaru juga yang mungkin nggak selamanya tentang purple buff. Tapi sekalipun nanti ternyata patternnya bakal tetap sama, startnya dari purple buff, ya jatuhnya purple buffnya harus diekspektasikan diambil lagi ya sebelum menit yang kedua atau turtle yang pertama. Jadi mungkin dengan sangat minimnya presence dari teamfight turtle, itu yang membuat Fanny ini udah mulai terlupakan pelan-pelan. Karena pattern ya yang membuat Fanny jadi lumayan terlupakan. Yves dan juga Cloud, ini pick damage yang langsung banget nih, 2 pick awal. Dijawab lagi Sansin. Oke, ini Sansin gold kah? Jungle kah? Potensinya kemana sekarang, Be? Kayaknya potensinya bisa banget ke jungle sih. Apalagi dengan adanya Freya ya. Freya juga masih fleksibel. Freya juga masih bisa ditaruh di gold lane. Dan kita tahu ya power dari Freya juga kan ini salah satunya adalah bisa memberikan cancellation dari Leap of Fate-nya terhadap Blazing Duet. Jadi mungkin akan ada gangguan juga dari Cloud-nya ketika landing. Gord juga keluar dengan tujuan biar nggak mau di-freeze sama Eve. Dia emang tujuannya jelas banget. Mereka pengen coba buat menangin rotasi awalnya biar nanti Gord-nya bisa lebih ngebukain ruang untuk Isunshin berjalan. Nice ya, berarti match-up-nya di match-up-in ya. Biar nggak kalah-kalah banget. Sementara ada Chow. Wow, Chow dan Yves. Ini rotasi mid-nya enak banget nih, Ji. Kalau ngomongin rotasi mid, ini bisa dibilang mereka kuat. Tapi jangan lupakan, early game mereka punya damage dari Chow. Yang bisa dibilang, kalau mereka mau main ganking dengan instant atau invite jungle, cukup, tapi nggak boleh terlalu offside. Karena bisa dipunish balik. Karena ingat Chow tidak sekuat itu. Iya, tergantung juga ya roamer yang diambil sama The Mongols ini mau ke arah mana. Bisa ke support kah atau ke sisi bahkan yang bisa ngelawan Chow di awal. Harley ban. Udah lama gak ngeliat Harley, Be? Harley jujur emang salah satu hero yang power pick off-nya luar biasa. Tapi mungkin kenapa di-ban karena map-nya juga sih, Lim. Dangerous Grass kan. Salah satu map yang Harley ini sangat diuntungkan dengan banyaknya bush trap yang bisa dibawakan, belum lagi dengan adanya Isunshin yang emang secara cooldown untuk dari shocker juga agak lama. Jadi emang keputusan bijak lah. Intinya nggak mau kena pick off. Kalea juga ditutup. Berarti menandakan VSG nggak mau kena pick off juga karena lawan yang berat buat Chow ini salah satunya adalah Kalea. Ya Kalea ya. Yang langsung bisa nge-counter setup juga nih by the way dari Kalea. So last ban untuk The Mongols masih di jungle-nya kah? Opsi jungle yang kalau ngomongin tank masih banyak nih yang kebuka. Tapi XP ternyata lapu-lapu. Target ke JM lagi, Be. Ini kayaknya dari tadi emang banyak banget hero-hero yang ditutup ya buat JM ya. Ya mau gak mau ya, emang ada satu nama mungkin, apalagi dari Filipina, pasti bakal langsung di-respect, bakal langsung di-target. Akai pick. Oh wait, ini malah bisa jadi combo Akai Arlot loh untuk VSG. Wah iya. Karena Arlotnya masih available. Tuh di Nipik gimana di Nipik? Menurut lu di Nipik oke gak, Ji? Di Nipik, gue enggak sih. Kalau gue enggak ya. Freya-nya gold? Ya,
Freya-nya, tapi kalau menurut gue Freya di gold balik lagi, Lim. Itu yang bikin gue jadi agak gelisah sih, lebih tepatnya. Oh iya Cong. Oke, dia mau team fight berarti ya. Eve-nya bakal kena pressure banget nih. Entah itu dia pas lagi buka real world ataupun enggak, sama aja dia akan kena pressure. Sementara dari roamernya nih, gue penasaran banget dengan kiri kanan factor Balearic. Ini dia pohon Ya, terkokoh. gold, fix goldnya Freya ya. Yap, Freya gold lane karena ada Yuzong di XP lane. Sementara last pick berarti hero JM gue masih tetap di Arlott sih, Be. Ya, Arlott jelas banget sih ini. Kombonya juga banyak kan. Bisa sama Eve, bisa sama Chow. Tapi emang udah ada tindakan preventif sih. Kayak di sini kan ada Balearic ya. Jadi kalaupun nanti Arlott sama Chow-nya itu masuk, udah pasti bakal kena Wrath of Direct. Dan itu bakal jadi santapan yang maut banget untuk Gord dan Yuchong-nya. Jadi tetap ini berarti Ishin Shin jungle. Lawannya adalah Akai. Tinggal di farming speed aja berarti. Kecepatan farmingnya doang. Paling nanti kalau ini Arlott, ya berarti Arlott-nya juga mainnya harus agak sedikit jangan terlalu all in ya, karena takutnya pas all in kena Balearic, deflect straight ke Benedetta, dibelokin sedikit, nggak mau kena jebakan ya, karena adanya Balearic lumayan membuat Arlott akan dalam ancaman. Damage Jebakan lagi Batman. ternyata, damage lagi. So, OG, the most out of VSG. Gue suka Benedetta di sini, gue VSG. KB? Wah, ini menarik ya, karena Yun Shin lawan tank jungle, jadi boleh untuk melihat The Mongols. Oke, dari hero-hero yang sudah diamankan, kalian juga boleh prediksi di kolom komentar. So, untuk match kelima kita, langsung saja kita lempar kepada caster kita, silahkan. Yes, terima kasih banyak tentunya untuk host kita, Lim Kochul. Luar biasa tentunya. Kali ini kita bakal lihat di mana mereka menemukan satu cara untuk bisa mendapatkan kemenangan pertama mereka ya, Profesor ya. Itu dia yang ditunggu-tunggu ya, kemenangan yang dari tadi belum didapatkan juga. Belum. Jadi mungkin harus dipertimbangkan juga nih untuk kedua tim. Karena dua-duanya butuh banget menang nih, kalau nggak menang bahaya juga sih jatuhnya. Berat banget, apalagi urutan kelima dari grup A ini kan nggak berhasil untuk lolos ke babak selanjutnya dan first blood. Efek Petrify JM. Oh no, first blood out of nowhere. Tapi itu dia Profesor, tadi sempat saya bicarakan oleh Lim, kalau misal Chow di early itu punya damage. Chow di early itu punya damage, Chow itu bisa memberikan pressure, bedanya adalah kalau dia nggak bisa offside. Karena sekali dia offside, dia yang akan bisa dipanis, Profesor. Wah, jujur ini kejutan yang menarik ya. VSG berusaha untuk bermain dengan tempo yang langsung digas, langsung secepat mungkin. Dan untuk sekarang juga gerakan dari VSG-nya langsung sangat menguntungkan karena Zexaura bermain dengan Yun Shin otomatis akan di-invade. Bahkan ada 4. Oh my god, VSG. Kali ini mereka berhasil mendapatkan Saura. Masalahnya Saura mereka udah dapetin orange buff. Tapi Boro akan memaksa depan sana menutup karet King. Dan jangan lupakan mereka tetap masih membutuhkan untuk segi anti-regen. Wah, itu kayaknya nggak diekspektasikan ya bahwa Benedetta habis nge-clear, habis nge-cut, langsung datang ke area jungle. Zexaura jadi kehilangan untuk orange buff effect-nya. Ya, walaupun mungkin Indian dia bakal tetap dapetin level 4 ya Ranger Mas, tapi poin terpentingnya bukan di situ. Poin terpentingnya di kecepatan farming dari Yun Shin. Yang mungkin tujuan awalnya kan pengen langsung menangin rotasi ya, atau bahkan over dari Akai. Kalau kayak gini, Akai bakal tetap dapetin level 4, bahkan bisa dapetin level 5 kalau dapetin Kevet di bagian top lane. Terus Zexaura yang bakal dalam ancaman. JM, Petrinya ready kembali. Ini tim fight-nya akan sangat menarik untuk dilihat. Wah, tapi Saura sih benar-benar ditutup di depan sana jalannya untuk bisa masuk. Dan Boro, dia bakal ngebuat sosok dari seorang Meki langsung ada kepada blow. Karena satu buah Petrify dan Martisi berhasil mendapatkan satu retribusi dengan sangat baik. Untuk ke arah belakang disemprot dengan sangat sakit, tapi saya Dixon. Flicker for defensifnya mencoba untuk menyelamatkan dirinya dan berhasil. Dikejar Mumu, dikejar Kane, tapi ternyata masih selamat dari ancaman para pasukan dari tim Mongol. Pengejaran yang terjadi emang targetnya adalah Dixon, dan emang dengan efek dari shield yang begitu banyak, Evo Manipulation itu yang membuat Dixon sulit untuk bisa di take down. Dan di area mid juga pertukarannya tadi sempat hampir terjadi itu efek dari K, Freya Gold Lane, yang emang tujuannya adalah memenangkan untuk di turtle yang pertama. Itu tadi ya, kalau misalkan turtle-nya nggak dapat dan bahkan nggak ada point kill, sudah bisa dipastikan VSG hanya untung sedikit. Tapi karena ada point kill di awal, point kill dari Mumu, point kill juga di Zexaura, pasti bakal untung. Lihat di sini Profesor, lagi dan lagi.
Ada point kill yang didapatkan dari sosok seorang Mumu. Tapi Zaura di posisi yang sama loh. Jangan lupakan, langsung menuju ke arah dalam. Zaura langsung ke dalam, itu dia. Tidak ada lagi skill escape Zaura. Restless yang ngebuat dia masuk ke dalam lubang kematiannya sendiri. No way! Wah, itu jujur mungkin yang nggak expect malah teman-temannya. Karena tadi Mikey juga nggak siap untuk nge-backup. Karena emang Traceless adalah satu-satunya escape tools ketika bermain dengan Isunshin Jungler. Otomatis ini akan langsung membuka kekuatan dari VSG dengan 4-0. Untuk di early game-nya, 2000 gold bahkan langsung diuntungkan. Tanpa adanya sedikit pun kerugian didapatkan. Screening tetap dilakukan oleh Boro. Dan sekalipun JM terganggu dari sisi EXP-nya. Tapi lihat, rotasinya akan play around EXP. Sehingga ya udah, VSG tahu betul. Ini mereka bawa gold lane Cloud. Mereka baru bisa online sama Cloud itu nanti. Menit yang ke-9, menit yang ke-10. Ya udah, main sama yang bisa online dulu. Siapa? Ya JM. Bahkan sekarang JM yang akan hadir juga untuk force team fight 4 lawan 5 sekalipun ada di turtle bawah. Oke, langsung berubah menjadi naga. Targetkan ke arah belakang. Menuju ke arah Zaura, masih bisa loncat dengan Charles sampai retribution-nya. Take over Zaura! Berhasil mendapatkan satu buah turtle dengan salvo, tapi Alec combine the blow. From JM terlalu sakit, damage-nya Zaura pun harus tenggelam. Martin Z dengan JM dia mempunyai satu suara profesor, yaitu Zaura. Sedangkan Mumu really? Mumu mau masuk? Mumu dengan naga? Mumu really? No way Mumu memaksakan kata dan langsung ada blasting red from Karnervi. Wow, bahkan walaupun nggak mendapatkan aux ya, tapi kali ini ada balasan lagi. Ada Mystic Gas, ada Mark TZ. Akan menjadi pertukaran yang sebenarnya tetap lagi-lagi worth it. Zexaura soal targetnya Ranger Mas. 0-3-1. 3 kali tumbang dengan Isunshin. Yes, ini pasti bakal berat banget untuk mengejar farmingnya. Karena seperti yang kita sering obrolin soal Isunshin Jungler. Ini gameplaynya harus gameplay tuyul. Gameplay yang hilang dari peredaran map. Dan tiba-tiba ada di level yang lebih unggul. Tapi sekarang, Zexaura levelnya pun diimbangin sama Mark TZ. Dan bahkan, bisa lebih buruk. Oh my god, JM akhirnya ter-take down kali ini. Hampir saja Zaura menjadi korban jiwa, tapi cover yang sangat cepat dilakukan. Lihat Boro langsung memberikan seluruh vision yang cukup jelas untuk Martin Z. Di balik itu semua, Mumu kali ini harusnya nggak boleh sembarangan. Jangan lupain, angka itu sakit loh bro, secara tidak langsung bro. Ya apalagi kalau udah selesai dengan Curse Helm ya, itu damage-nya, pengurangan defense-nya, dan K ada Boro di sana. Untungnya masih ada Valkyrie di Sun, memiliki efek immune. Dan jangan lupakan juga K bawa flicker Ranger Mas. Sekali aja nih Martizi iseng gitu kan. Kayaknya Zexaura ada Traceless, kayaknya sudah ditangkap. Jadi nangkapnya larinya ke K. Jadi mana K ini merupakan salah satu gangguan untuk Dixon. Dan terbukti Dixon tumbang satu kali gara-gara apa? Gara-gara Valkyrie di Sun yang targetnya adalah K. Tapi lihat, mereka sudah tutup sungainya supaya tidak ada lagi yang datang menuju ke arah Turtle. Tapi Boro di sana masih meyakini dirinya untuk bisa mendapatkan Mikey. Di balik itu semua, Turtle disantap dengan sangat cepat oleh para pasukan aktivitas, membuat mereka jadi lebih unggul kembali. Tapi ada divide Mumu sedikit terlambat, belum ada yang membuka real manipulation. Ditangkap di depan sana, ada banget Chip. Still survive dan habis speed from Mertese. Merasa mendapatkan double habis speed, walaupun dia tertinggal tapi lihat di belakang sana. Mikey ter-take down bersama dengan Mumu, mencoba untuk menuju ke arah wipeout. Zaura mencoba dikejar habis-habis sama Chip. Dipotong jalannya oleh Boro, tapi target mereka lebih penting. Target mereka adalah kemenangan, dan sesuai objektif menjadi target utama dari para pasukan Tianji. Ya, walaupun mendapatkan 100 kill, kalau turretnya tidak dihancurkan akan menjadi percuma. VSG bermain dengan clean dan objektif. Kalian 3000 gold, semakin jauh lagi. Bahkan setelah mendapatkan mid, mereka gak terlalu overcommit. Dixon bakal dikejar. Kali ini K masih mengejar. Kayaknya udah cukup. Karena kalau nanti terlalu over untuk chasingnya, udah pasti gak punya flicker, gak punya Valkyrie di Sun. Yang ada K akan terancam. Dan JM, satu pemain yang mendapatkan sorotan barusan ketika dia di all in, ketika dia dihajar dengan Wrath of Darth, tapi ternyata dia masih bisa survive dengan an eye for an eye. Dan bahkan membalikan keadaan sehingga hampir wipe out didapatkan sama The Mongols. Untuk mendapatkan satu turret pun bahkan The Mongols belum sanggup sampai dengan sekarang. Dan Cloud-nya udah online Ranger Mas, 3 kill, 0 death, 2 assist. Ingat ini masih menit yang ke-7. Swift Trinity berarti ada di depan mata dengan adanya Cloud yang aktif seperti ini. Dan hanya
untuk corrosion saja. Udah dibuka tapi naganya Prof, dan lihat Saura. Jadi terkena sama dengan dua Dragon yang on point. Bahkan Mystic Gas dengan Hamehameha tidak cukup untuk bisa memberikan damage. Atau pada Flow, Mumu menjadi target utama dengan satu buah Petrify. Ternyata Mumu kali ini terting dan lebih sakit. Sabetan dari sosok serpihan Neta. JM tidak sana sergasi gue, tapi Kate ternyata cukup sakit. Mundur di feed satu persatu. Tarik ulur yang sangat cantik dan manis nampaknya. Wah, jatuhnya tadi di bait ya. Untuk ditungguin dulu Leap of Fate-nya kapan dari K. Baru Carvey-nya keluar dengan Blazing Duet. Karena emang kenyataannya Blazing Duet ini di-cancel dengan adanya Leap of Fate. Loncatan yang begitu mengerikan dari Freya Tantrum. Dan sekarang semenjak muncul di bagian bottom lane, Lord-nya langsung dipunish oleh VSG. Mereka langsung ambil alih ke area The Lord dengan gratis dan plus JM. Dia selesai dengan adanya Malefic Roar. Udah pasti ya target utamanya adalah Mikey, tapi bonusnya udah pasti bakal ke Zek Saura. Di 1v1-in. Oke, one by one situation. Tapi akhirnya JM tahu dia gak bakal kuat karena dengan ada Valkyrie Kate terlalu kasar. Apalagi mereka membutuhkan anti-ring-gate, Profesor. Mereka dilepaskan terlebih dahulu. Oh ini ya, pengejaran yang terjadi. Gak berhenti, oh dia heavy spin kayaknya. Heavy Sin di dalam turret bakal dioleh, tapi itu dia flicker yang berhasil dipancing oleh sosok dari seorang Akai Martuzi. Oh itu kalau misalkan beneran dapet dan ke take down itu akan jadi kerugian. Konsil, duel trigger, dua tim yang berbeda di depan sana. Bahkan Boros seorang diri tadi melakukan cover dan Saura berhasil mendapatkan Boroka. Dengan adanya Valkyrie bermasukan dari deviasi pun gagal. Boros still survive, Lordnya bebas. No, dua tim yang berbeda. Mongol gak fokus tentang apa yang akan mereka hadapi. Mongol, dia gak fokus dengan tim fight yang mereka miliki. Berbeda target dan bahkan Mikey menggunakan Mystic Gust. Sebelum ada teamfight yang kedua nanti yang mungkin bakal di-trigger. Dengan adanya Boro yang kembali lagi. Semenjak tadi dia hampir bisa di-shutdown. 309 untuk Roamer. Ini menjadi salah satu yang mungkin harus diperhatikan juga karena nggak ada yang bisa nge-stop untuk Chow-nya dari tadi. Malah Chow-nya dapetin banyak target bagus dengan The Way of Dragon. Salah satunya adalah Zek Saura sampai dengan 4 point death. Dan next sudah pasti ya antara Kay atau Mikey lewat sedikit aja dari posisi aman ya udah bakal jadi next target. Dan sekarang untuk VSG mereka ada di 15 point kill, 5.000 gold. Dan JM tinggal menjalankan tugasnya. Dia bakal ngerecokin banget nih untuk landing jauhnya. Lihat, disisain katapultnya agar slow push aja dari VSG di bagian top lane. Karena Lordnya di bawah untuk 1 menit ke depan. Oh, Profesor KB, mereka akan tarik ulur. Dan ini yang cukup gue suka, Prof. Adalah di mana mereka bermain dengan posisi disengage, sabar tahu setelah mereka punya 5.000 gold leading. Karena terkadang Prof, ketika memaksakan keadaan 5.000 gold itu nggak ada artinya kalau misalnya mereka terkena wipe. Betul, bisa langsung lunas ya soalnya ya. Tapi kan dalam keadaan kayak gini agak sedikit berbahaya dan oke, engage saja. Black Dragon Form. Tapi ini Prof, mereka nggak punya Black Dragon Transform. Mereka nggak punya itu di saat adanya Lord. Punya aja mereka belum tentu bisa menang fight. 15 detik. Kayaknya bakal reset dan tarik ulur sih. Tapi kalau nggak berhasil tarik ulur, ini bakal jadi free Lord harusnya. Karena nggak ada Black Dragon Transformation untuk Yuchong Mumu. Sebentar di atas, lagi-lagi masih 1v1 JM punya Endless. Dan di cover ternyata. Spin kali ini menyelamatkan seorang JM. Tapi jangan lupa karena Heavy Spin juga tidak ada ketika menuju ke arah Lord yang mereka akan hadapi. Para pasukan dari tim VSG kali ini mereka coba untuk mengelilingi, mencoba untuk nge-buying time sampai punya sword skill yang capable untuk Lord yang saat ini. Karena Lord yang kali ini sangat penting, perbandingannya adalah tidak adanya Holy Defense. Itu harus menjadi sebuah catatan. Setelah terlebih dahulu, Boro sekarang pokin damage cukup banyak dari World Manipulation dikunci. Saung sekali ini Mikey flicker menuju ke arah depan, menggocek menggunakan Boro. Saura kali ini masih ada Martisi, Sakaratul Maut. Namun mereka mencoba untuk membalikan kembali kanan dan itu dia double kill from Carvey. Hampir saja Profesor KB. Para pasukan dari tim Mongos bisa mewipe VSG, tapi ternyata Carvey save the day for VSG. Wah, tapi jujur ya itu semua distraction ada karena Mikey.
itu mereka ngejar Mikey semuanya. Tiba-tiba di belakangnya ada Kay yang mengcover, dan untungnya bener banget, thanks to Carvey, walaupun dia harus terkena shutdown yang tadi didapatkan oleh Zexaura, tapi in the end Carvey yang ngebuat Kay di shutdown untuk sekarang, diredam dulu tantrumnya. Karena kalau tidak, itu tadi Kay bisa ngeratain semuanya dengan adanya Valkyrie Slash yang di spam terus-terusan. Dan ini dia momen di saat menegangkan akan dimulai, apalagi Zexaura dia punya Blade of Despair. Ini untuk Carvey dan JM harus hati-hati, nanti miskalkulasi sedikit, Hilang. panah pedang dari Sujin hilang. Hilang, udah langsung miss. serba dapakan miss, tapi lihat di depan sana. Jim terkunci, fokus menuju ke arah Maki, tapi ternyata para pasukan dari tim Mongols mereka berhasil melakukan diri, dan Mikey dari sumber masalah juga di sini, Profesor. DMS Burst yang dikeluarkan dari Mystic Gas yang tidak bisa dibendung, tapi lihat ketika Lord Dance tidak ada yang sekuat itu untuk bisa menahan damage yang diberikan. Valkyrie dikeluarkan for defensif, dan mereka mencoba untuk bergerak belakang. Mikey di depan sana, Mystic Gas langsung dipolaskan dengan adanya Blazing Blood from Carvey. Mereka berhasil mendapatkan point kill, tapi lihat what the backup from Marchesi membuat Carvey still survive dan membuat tim Mongols kehilangan grab terhadap Lord yang mereka miliki. Wow, Mark TZ, satu nama tapi ternyata dibalaskan dengan Zexaura. Oh no. On point sekali, Traceless, dan bahkan Turtle Ship-nya kena. Sehingga dengan adanya Flame Retribution membuat damage tambahan itu meledakan bagaimana shutdown. Yang walaupun Carvey udah ready dengan Winter Crown. Oh my god. Berbahaya sekali nampaknya, Profesor. Pergerakan yang tidak bisa dipungkiri, para pasukan dari tim Mongols mereka dalam pergerakan si spread move, jadi coba dapetin satu itu udah bagus banget. Petrify! Sakit. Lord Jim! Berhasil menghentikan pergerakan para pasukan The Way of Dragon. Berhasil mendapatkan satu poin kill, tapi dibalaskan dengan Mystic Gas. Malah sosok dari Dixon yang harus tenggelam dengan damage yang cukup besar dari Kamehameha. Dan shutdown pun terjadi. Tidak ada pergerakan yang bisa menyelamatkan sosok dari Poro. Tapi di balik itu semua, ini cukup adil. Yang satu nggak punya retribution, tapi yang satu nggak punya pasukan untuk Lord. Wah, ini tapi pertukarannya cukup merugi ya, jujur untuk VSG. Karena satu tuker dua, Zexaura bisa kembali lagi ke Land of Dawn. Tapi tadi yang menangin team fight-nya menurutku adalah Aux. Kalau nggak ada Wrath of Direct itu udah pasti korban saja adalah Mumu, Ranger Mas. Karena pertukarannya nggak ada dari Lord JM. Dan JM masih bisa mundur ke belakang. Dixon yang ternyata kena efek dari tahun tersebut. Ini benar-benar harus berhati-hati karena udah mulai masuk ke menit krusial. Ingat, best of one series. Siapapun yang melakukan kesalahan di late game itu udah pasti bakal lebih dirugikan. Dan Kay, dia punya si Halberd. Di depan udah pasti bakal menerima damage yang lebih sakit lagi dengan efek punish. Tapi jangan lupakan juga bahwa nanti di team fight besarnya, Mikey, lagi-lagi Mikey harus dicari sama Boro. Karena kalau enggak, Mikey bakal terus memberikan dealing damage magic yang mematikan. Terutama untuk Mark TZ. Oke, tapi kita di balik itu semua, Zaura muncul loh, itu nggak boleh loh, Prof. Masalahnya kalau ada yang mau clear, biarkan naganya aja yang nge-clear. Kalau Zaura, dia nggak punya jalan untuk Traceless. Kalau naga, Momo dia masih punya break dagger transfer, Prof. Bisa kabur. Bisa lari ya dengan adanya ult yang dimiliki. Tapi balik lagi mungkin backupnya aja nih untuk Mumu. Mumu juga nggak mau muncul. Hati-hati JM, duain lah. Nah itu dia, dipancing dengan Remounted Shocker, informasi, gerudukan mau terjun ke arah seorang Aux. Tapi jangan lupakan Poro mencoba melakukan distraction dengan adanya Heavy Speed Martes di depan sana, terkena juga Kay dan JM masih selamat, tapi pada flow-nya gagal. Tapi dibayarkan dengan sangat mahal gold laner dari Monster Takedown. Dua team fight yang berbeda, mendapatkan kerugian yang sangat mahal karena Mongols mereka kehilangan Kay. Tapi di balik itu semua, Distraction. Semua Lord cuma buat didapatkan. distraction doang. Lord, itu dia. Zexaura ternyata memberikan waktu yang dibuang oleh Kay. Karena Kay mengancam JM, mengancam Dixon, bahkan mengancam Carvey dengan Purify yang dimiliki. Dan sekarang cari lagi targetnya Dixon dalam ancaman. Oh my god, langsung disembur Mikey. Kamehameha. Lagi-lagi membakar sosok Dixon yang sudah tumbang 5 kali. Tapi dibalik itu semua, Lord bergerak di menit 17 tanpa adanya all defense. Dengan Dixon yang masih terlalu lama untuk bisa kembali lagi ke Land of Dawn. 30 detik, Profesor, itu waktu yang sangat mahal. Itu lumayan lama, apalagi untuk Dixon, yang dimana dia adalah salah satu defender high ground yang baik.
untuk VSG. Dan sekarang menunggu dengan triland push karena bawah juga lagi dorong. Wave minion yang begitu banyak, begitu masif, begitu kokoh. Ingat ada Freya, ada Yi Shin. Untuk hancurkan turret ini gak bakal butuh waktu yang lama. Black Dwarf. Oke, sangat benar-benar berhasil mendapatkan Karvi. Lihat di depan sana pasif yang dikeluarkan menuju ke arah Pesture JM. Tapi lihat Lordnya bebas, JM terlalu sakit damage-nya. Mikey menjadi tangga utama, masih ada satu Winter Crown. Tapi tidak bisa menyelamatkan dengan terlalu lama karena sosok dari Key terlalu sakit damage yang diberikan. Base-nya seperempat darah terakhir dan bahkan Mikey still survive in the jungle. Wah, ini dia good defense memang dari VSG semenjak ada Dixon di belakang. Tapi siapa yang sadar bahwa Aux lagi-lagi membuat ulah Karvi ternyata menjadi target dan gak sempat untuk menggunakan Purify-nya atau bahkan menggunakan Blazing Duet-nya untuk defensif. Dan ini lagi-lagi pohon terkokoh yang cukup berbeda. Setelah beberapa kali mungkin kita melihat hari ini ada pohon, ada Balearic. Tapi untuk kali ini cenderung cukup sukses loh untuk Aux dari early game. Walaupun targetnya baru terlihat di 5 sampai dengan 8 menit terakhir. Masuk ke menit 19, masuk ke momen di mana kita harus melihat standar gameplay internasional. Yaitu adalah jual beli item Ranger Mas. Winter Crown, Immortality, Rose Gold Meteor, atau bahkan sampai dengan Guardian Helmet. Itu semua harus kita lirik, harus kita pantau juga. Semenjak kita melihat juga The Mongols yang lebih punya banyak damage dan Aux udah punya Immortal. Untuk menghancurkan satu pohon saja butuh damage yang begitu masif. Kayak sekarang mereka harus punya damage yang lebih untuk menumbangkan pohon terkokoh. Pohon terkokoh. Kali ini nggak bisa berbuat banyak untuk para VSG, apalagi lebih tepatnya Cloud-nya ya. Sakit kepala dia pasti. Kenapa sakit? Karena damage yang diberikan terlalu perih. Ada so vulnerable, terakhir dikeluarkan, Constant Gaming, Boro ditinggal seorang diri, dan Boro harus ter-take down. No Flicker, no Immortality, dan zoning out power by Mumu. Menyelamatkan satu poin kill, dan ini menjadi poin yang sangat mahal untuk Mongols bisa mendapatkan Lord mereka. 4 lawan 5, bottom lane juga di-push. VSG kehilangan grip mereka Ranger Mas. Mereka kehilangan cengkraman yang di awal game kita udah lihat di 10 menit awal, 12 menit awal, tiba-tiba di menit 14 entah apapun yang terjadi, tiba-tiba The Mongols sekarang membalikan keadaan thanks to Yi Shin, Freya, Gord, juga Yuchong di late game. Semua punya damage. Mumu juga udah beli Winter Crown. Ini pasti bakal ditabrak, ini pasti akan ada action. Terutama ketika Aux akan bermain dengan kejutan dari Wrath of Direct dan juga Flickernya. Expect yang terburuk tentunya dari VSG karena ini adalah Lord yang superior. Ya kalau menurut gua, ini jujur say thanks to Mikey sih, say thanks to Gord-nya. Dari tadi Gord-nya yang benar-benar ngebuat gameplay ini bisa nafas untuk Mongols. Dari sekian ribu gold, tadi kan kita sudah bahas. 5.000 gold, 10.000 gold, tidak ada artinya kalau semuanya udah bisa dibalikin, Profesor. Setuju banget. Apalagi kalau kita udah sempat singgung juga kan ini full damage. Ada Yi Shin dan ada kill MSC. Itu dia yang akan dituju. Jadi fokus. Udah pasti wajib selama pertandingan berlangsung. Oke, Mountain Shocker. Bakal coba dipaksa Boro di depan sana. Ada 3 wave yang bergerak secara bersamaan. Fokusnya berbeda. Mencoba untuk poking menuju ke Boro terlebih dahulu. Lord. Gak ada yang masuk. Mereka lupakan Lordnya di depan mata. Tidak ada yang melakukan cover terhadap Lord. Udah di depan sana, tapi ternyata mereka melepaskan terhadap Lordnya. Mubazir menurut Fakri. Divide di waktu yang tidak tepat. Tapi masih ada reward manipulation. Dari belakang transform menuju ke belakang. Skill high ground yang dimiliki dari VSG sudah tidak ada dengan reward manipulation. Masih ada minion di arah bottom lane. Masuk menuju ke arah best turret. Pecah semua jadi ompong, melompong. Tapi nampak kemar masuk ada VSG. Mereka masih bisa melakukan clear dengan sangat cepat. Mumu, one last hit, dan Mumu masih ada Winter Crown. Tapi tidak akan bisa terlambat dalam Blessing Duet dari sosok serang Karvi. Wah, ini jujur akan menjadi blunder yang cukup bisa disesalkan oleh The Mongols ketika Mumu nggak ada untuk waktu 50 detik. Walaupun begitu, Lord bisa up dan waktunya barengan sama Mumu, tapi tidak bersamaan dengan Lord Evolve. Bermain dengan formasi yang cukup berpisah jauh. Ini udah pasti bakal jadi kerugian dari The Mongols dan emang goldnya ditarik pasca memenangkan banyak sekali objektif untuk base turret. Mungkin next mereka bisa barengan sama Lord Evolve karena ingat mereka punya Kay, mereka punya Freya, mereka juga punya Gord.
Jadi untuk bermain front to back, makan depan, ini harusnya nggak akan ada masalah. Dan kayaknya untuk Mumu, immortality-nya baru hadir. Karena tadi ketika dia mungkin jual winternya, itu immortalnya belum cukup secara pendapatan goldnya Ranger Mas. Yes, betul sekali. Tapi kali ini Lord sudah kembali lagi hari ke Lane of Dawn. Kay menjadi target utama. Tapi lihat tekanan JM menuju ke arah Winter Round. Mikey! Saturday! Morista dan Blast! Gue from Carby! Hilang! Tak punya damage! Partisi seorang diri! Dan bahkan ini menjadi kehancuran dari Viasci. Lihat, tenggelam looking for wipeout. Only Boru yang tersisa. Dan ini bencana! Mongol berhasil membalikkan kembali keadaan. Fokus menuju ke arah best turret. Boru tidak akan bisa kuat untuk bisa menang damage yang diberikan. Dan itu dia. What the epic comeback from Mongol. Ini bencana!